karena beliau memaparkan tentang 5 periodisasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi dimulai dengan sistem khilafah an-nubuwah, yang kemudian berlanjut dengan sistem khilafah khulafaur rasyidin, kemudian sistem pemerintahan, kemudian penguasa yang zalim, macam-macam, sampai pada akhirnya dalam hadis itu dikatakan akan ada lagi sebelum tegak kiamat, itu adalah al-khilafah ala manhajin nubuwah, akan tegak sistem sesuai dengan manhaj kenabian, yaitu manhaj yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi inspirasi sehingga menulis babnya melahirkan generasi penegak khilafah. Kemudian di bab ketiga, jadi bukunya ini temanya Masya Allah. Bab ketiganya melahirkan generasi pembuka Roma. Jadi kalau bahasa Allah ghulibatir Rum, ya, bahwa Roma itu akan dikalahkan, ya, itu inspirasinya nanti dari situ. Yang keempat, hati-hati dengan pemadam cahaya keluarga, itu di bab keempat. Bab kelima, inspirasi dari surat At-Tahrim. Nah, nanti juga akan kita bahas secara khusus. Yang keenam, dalam membangun rumah tangga itu pasti ada gejolak, sehingga beliau memberikan judul menyiapkan landasan untuk terjadi turbulensi keluarga. Jadi turbulensi itu kan pesawat misal ketinggian 10.000 kaki atau 36.000 kaki kalau pesawat ke jarak jauh gitu ya. Kemudian mengalami turbulensi, tiba-tiba turun ke 20.000 kaki. Ya, seperti yang pernah dialami oleh pesawat yang dari Hong Kong itu. Ya, dari ketinggian 35.000 kaki, karena ada gangguan cuaca kemudian langsung turun, terjun begitu ke arah 25.000 kaki, sehingga para penumpang semuanya menjerit begitu dan mengalami trauma, tidak ingin lagi menaiki pesawat itu. Untuk memotivasi setiap penumpang yang pernah naik yang mengalami peristiwa turbulensi itu diberikan kesempatan untuk ikut kembali gratis dari Surabaya ke Hong Kong PP begitu, dan termasuk rekreasi di sekitar Hong Kong. Bagaimana keluarga kita menyiapkan itu? Kemudian di bab ketujuh membahas kesolehan orang tua itu kebesaran generasi. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang ke-8 belajar dari keluarga Nabi Ibrahim, ke-9 belajar dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita coba cermati dengan waktu yang singkat ini membahas terlebih dahulu visi keluarga muslim. Beliau dalam bukunya Inspirasi dari Keluarga Cahaya ini memulai penjelasan dengan bahwa proses nikah itu merupakan proses untuk mendapatkan keberkahan. Jadi pernikahan itu merupakan proses untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, dan karenanya harus dimulai dengan niatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menikah itu mengakhiri masa lajang, sekaligus mengakhiri masa hidup sendiri. Proses pengakhiran itu dengan melalui perjanjian.
mengakhiri masa al-uzubah. Uzubah ini lajang, termasuk juga mengakhiri masa al-infiradiyah, hidup sendiri. Makanya kalau mungkin dulu Bang Roma Irama ya itu menyatakan enaknya jadi bujangan, kemana-mana sendirian ya. Terus tidak ada yang larang ya, tapi enggak, itu kehidupan kesendirian. Tapi kemudian dengan sebab nikah, hidup kesendirian ini, hidup melajang ini berakhir dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat erat, sangat berat. Kenapa dikatakan mitsaqan ghalidha? Karena di sini menghalalkan dengan kalimat la ilaha illallah ya, yang sebelumnya haram kemudian menjadi halal. Nah, ini semua dalam rangka untuk menggapai al-barakah, keberkahan. Keberkahan. Kita ambil contoh keberkahan itu. Pada saat masih membujang, hidup sendiri, itu terima gaji. Ini ada seorang ustadz, teman saya mengajar ya. Teman kita mengajar di satu di Bangil sama di Madura ya. Logikanya ketika sendiri, wong kalau di Madura kebutuhan makan ditanggung oleh pesantren gitu. Kemudian ketika di Bangil tinggal di asrama juga kebutuhan makan ditanggung oleh pesantren. Artinya kebutuhan mestinya tidak besar. Ternyata habis juga. Habis. Ya. Setiap bulan, bahkan seringkali terjadi sebelum akhir bulan itu sudah mengajukan kasbon ke koperasi, potong gaji. Jadi itu. Nah, setelah nikah ya, setelah nikah ngajarnya tetap otomatis bertambah pengeluaran karena ada istri, kemudian dia harus kontrak rumah, tidak tinggal di PMI, perumahan mertua indah, tidak ya. Akhirnya tinggal. Ternyata dengan hadirnya istrinya tetap di rumah, tidak bekerja juga, pendapat cukup, tidak hanya sampai. Jadi biasanya menjelang akhir bulan itu kasbon. Ini sekarang setelah nikah enggak, tidak ada kasbon. Kenapa? Karena ada Menteri Keuangan. Okay. Menteri Keuangan yang mengatur keuangan. Setelah itu saya katakan keberkahan. Apa keberkahannya? Beliau diminta menjadi perwakilan waktu itu AMCF. Jadi lembaga sosial dari Uni Emirat Arab yang berkantor di Jakarta membutuhkan relawan di wilayah Jawa Timur. Untuk apa? Membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Itu. Ini. Ternyata setelah menikah pendapatannya jauh lebih besar. Kenapa? Ketika ada tugas survei ke Banyuwangi untuk pembangunan masjid, itu ada dana untuk nginap di hotel dan perjalanan transportasi. Ternyata tidak. Takmirnya, Ustadz tidak usah tidur di hotel, tidur di rumah kami. Kan berarti tambahan gitu. Uang hotel akhirnya untuk tambah. Setelah 1 tahun
dihadiahi oleh AMCF dengan sebab kinerjanya ibadah haji suami istri. Jadi dibayari lunas, dikasih uang saku senilai masing-masing senilai dengan biaya menunaikan ibadah haji. Inilah keberkahan yang Allah hadirkan dengan sebab pernikahan. Setelah mitsaqan ghalidha ini terjadi Bapak Ibu sekalian, maka ada ikatan namanya suami dan istri, suami istri, zauj dan zaujah, suami istri. Suami istri ini disinilah mulai kehidupan baru dengan untuk mengisi safahat al-fariqah, lembaran-lembaran kehidupan yang baru, ya. Untuk apa? Mengisi lembaran baru, karena menggapai keberkahan ini kan tadi harus dimulai dengan niat. Niatnya apa? Niat untuk ibadah. Saya kemarin ditanya ketika sedang kajian online dengan para alumni di Bangil, para alumni menyatakan, Ustadz, kami ini ingin punya keinginan menyelesaikan hafalan Quran, menyelesaikan bacaan Quran sampai menghatam Quran, ngisi ikut qiyamul Ramadan, tapi pekerjaan rumah, aktivitas di rumah itu menyebabkan kami tidak bisa banyak beraktivitas kebaikan. Saya katakan bahwa yang perlu dicermati adalah untuk menggapai keberkahan itu pentingnya niat. Ketika seorang istri menyiapkan iftar gitu, menyiapkan buka puasa, jangan difahami bahwa ini kewajiban keluar, tetapi di sini adalah sarana ibadah, beribadah, menjaga rumah, mencuci pakaian suami dan lainnya, itu ibadah. Mari coba cermati kehidupan seorang sahabiah yang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat. Apa mereka mengatakan? Antum ma'asyirar rijal, kalian para laki-laki, fuddiltum alaina, diberikan kelebihan oleh Allah daripada kami. Apa itu? As-salatu ma'an nabi, bisa salat bersama Nabi. Kemudian yang kedua, jihad di jalan Allah. Yang ketiga, wal hajju ba'dal hajj, bisa menunaikan ibadah haji bersama Rasul. Sedang kami, ini ma'asyiron nisa, para istri itu, tabbahna lakum ta'amakum, jadi menjelaskan tabbahna lakum ta'amakum, kami yang menyiapkan makanan untuk kalian, wa rabbaina lakum auladakum, kami yang mendidik anak-anak kalian, wa ghasalna athwabakum, kami yang mencuci pakaian anak-anak kalian, afanusyarikukum fil ajri wal khair, apakah kami para istri mendapatkan kebaikan dengan sebab kebaikan yang dilakukan oleh suami-suami kami? Apa jawaban Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? I'lami man khalfaki, sampaikan kepada para wanita di belakangmu wahai sahabiyah, yaitu Zainab. Dia mengatakan, kalian ikut mendapatkan kebaikan dengan sebab aktivitas kebaikan yang dilakukan oleh suami. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi ikatan pernikahan ini, suami istri mengisi hidup lembaran-lembaran kosongnya untuk apa di sini? Zar'ul iman, menanamkan keimanan dan menghadirkan sakinah, ya, ketenangan, terus
wah ini jadi karena yang dicari bagaimana mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah, maka di sini biasanya melupakan kegetiran, kepahitan, ya, dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Nah, untuk memperjelas tentang kedudukan keluarga, Ustadz Budi Asy'ari itu di dalam bukunya memberikan gambaran kita ini ibarat mobil, nggih. Mobil. Mobilnya mobil apa ini, Pak ya? Dalam Ayla, kekecilan, Mas. Mobilnya. Oh, kalau Avanza enggak begini. Ini Toyota TAF. Atau Kijang lama ya, Pak. Kijang tahun 80-an, Kijang kotak. Iya. Belum mengibaratkan keluarga. Coba Bapak Ibu sekalian jenengan renungkan, keluarga jenengan itu nanti kemana? Kata beliau, ibaratnya ini seperti kendaraan yang di sini ada ayah sebagai supir, ibu navigator, nggih, pembantu supir, kemudian anak-anak ini penumpang. Coba. Ya. Tugasnya sebelum dia nyupir gitu kan, satu, memastikan BBM cukup gitu, kendaraan layak jalan, kan begitu. Kemudian rute yang ditempuh kemana saja tujuannya, kemudian kira-kira waktu tempuh berapa lama. Ini disampaikan oleh sopir kepada para penumpang. Navigator terus memastikan supaya prosesnya berjalan. Setelah penumpang mengetahui tujuan yang akan dituju, kemudian lamanya proses perjalanan, waktu yang diperlukan, maka secara otomatis mereka akan menyiapkan segala sesuatunya. Pertanyaannya, kalau ini mobil pribadi, sopir itu menuruti penumpang atau rute yang telah disepakati? Rute, kecuali mobil plat kuning, gitu, bis kiri, ya sudah kiri. Begitu. Kemana Bapak Ibu sekalian? Kalau beliau mengilustrasikan, berarti ayah dalam hal ini, suami, itu harus menyiapkan rencana. Apa rencana besarnya yang ingin diraih? Ini yang dituju. Sopir tujuannya kemana? Surga, gitu. Suami atau ayah itu menyusun proyek besar, visinya adalah menuju surga, dan ini digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan. Ini saya tulis ayatnya, nggih, karena ini perlu untuk kita pahami bersama. Jadi yang harus dilakukan tadi oleh supir, memastikan kemana, mau dibawa kemana rumah tangga ini. Maka visinya adalah ini: walladzina yaquluna
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, terus waj'al wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini visinya, Pak, visi besarnya. Jadi visi keluarga yang kita bawa, atau sebagai seorang sopir dibantu navigator, itu adalah mengantarkan menjadi keluarga surgawi. Ini, Pak. Jadi tujuan kita di sini surgawi. Tapi menuju sini tidak akan terwujud kecuali dimulai dari suami yang, kalau saya boleh ibaratkan, ayah yang soleh, kemudian al-um as-solihah. Rabbana hablana, ini doa yang dipanjatkan hamba-hamba kekasih Allah, atau yang diistilahkan dengan ibadur rahman. Rabbana hablana min azwajina. Oke, terima kasih ya, insyaallah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami min azwajina, dari pasangan kami. Jadi bapaknya harus soleh, ibunya juga harus salihah. Saya ingin mengajak ayah bunda yang dirahmati oleh Allah mencermati siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ibni Marwan ibn Hakam. Umar ini menjadi khalifah tahun 99 Hijriah, khalifah yang adil. Tapi Umar lahir dari rahim siapa? Begini, saya ingin cerita. Umar bin Khattab itu punya anak satu, Abdullah bin Umar, gitu. Kemudian Hafsah binti Umar, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asim. Asim ini, jenengan pernah mendengar kisah Umar ketika menjadi khalifah itu keliling malam hari, mendapati dialog seorang ibu penjual susu dengan anak perempuannya. Ya, ingat ya. Jadi ibu menyampaikan kepada putrinya, wahai anakku, supaya kita mendapatkan keuntungan lebih, susunya dicampur dengan santan plus gula. Santan dan gula. Tapi labelnya ditulisi susu 100% gula asli. Padahal di situ campur air, gitu, santan, kan ngerti? Tapi di mereknya ditulis susu 100% gula asli. Betul itu, 100% gulanya asli, tapi susunya tidak asli karena susu campur santan. Ketika itu putrinya mengatakan, wahai ibu, khalifah melarang kita. Apa kata ibunya? Anakku, khalifah tidak akan mendengar percakapan kita, karena khalifah di istana, begitulah. Kita di rumah, di sini rumah terpencil. Tapi putrinya mengatakan, karena mendapatkan nilai-nilai iman itu, dia mengatakan, wahai ibu,
Kalau khalifah tidak tahu, ketahuilah Tuhan khalifah mengetahuinya. Ya, akhirnya rumahnya dikasih tanda oleh Umar, pilok warna merah, begitu. Pulanglah Umar. Keesokan harinya menemui putranya bernama Asim. Asim, coba lihat rumah di daerah sana yang Abah kasih pilok warna merah. Cek, ternyata anak gadis, ya, bersama ibunya. Langsung Umar saat itu bertanya kepada Asim, wahai Asim, maukah engkau saya nikahkan dengan putri penjual susu? Penjual ini mau, tidak melalui proses pacaran, tidak, langsung menerima. Kenapa? Karena pilihan ayahnya itu yang terbaik, tidak perlu apalagi ta'arufan lewat media sosial atau melihat lewat di koran Surya yang setiap hari Ahad itu, kontak jodoh. Nggih, terima Pak. Loh, kalau sekarang nikah dengan putri penjual susu, yang mana rumahnya? Itu pemilik Nestle. Wah, yang mau. Nggih. Karena pemilik Nestle. Datang Pak. Pernikahan Asim dengan putri ini, Asim memiliki anak perempuan namanya Laila. Ya, Laila, yang kemudian dipanggil dengan Ummu Asim. Nah, Laila ini lahir dari seorang wanita solihah, ayahnya soleh, lahirlah Laila. Laila kemudian menikah dengan Abdul Aziz. Abdul Aziz seorang pejabat gubernur waktu itu, menjabat sebagai gubernur di wilayah Mesir. Ya, sekarang siapa tidak mau jadi menantunya gubernur, ya? Gitu. Ini jadi nikah. Pernikahan Abdul Aziz dengan Laila, lahirlah Umar, yang kemudian menjadi ahli hadis, kemudian ahli fikih, kemudian ahli tauhid. Nah, seorang ulama kemudian akhirnya menjadi khalifah. Harapannya ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, keluarga kita ini menjadi penyumbang ke sini. Bagaimana keluarga kita ini menjadi di sini? Waja'alna lil muttaqina imama. Kalau ndak jadi imam putra kita, ya cucu kita, begitu. Tapi maksud saya dari ini, seorang anak akan menjadi qurrata a'yun kapan? Ketika al-ab soleh, al-ummu solihah. Jadi imaman di sini akan lahir dari keluarga yang harmonis. Ayahnya soleh, ibunya solihah. Loh, kalau sekarang kita baru bergerak menuju soleh, ya tidak ada masalah. Berarti kemungkinan cucu kita yang, ya, anak kita bergerak menuju soleh dan terus menjadi pribadi yang saleh, maka cucu kita lah nanti yang betul-betul nanti qurrata a'yun. Makanya jenengan cermati doanya Ibrahim, gitu. Doanya Ibrahim jelas, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Jadi ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun. Jadi qurrata a'yun, anak kita akan menjadi qurrata a'yun kalau ab dan bersepakat untuk menjadi ayah dan ibu yang saleh dan
shalihat. Nah, cuman ini semua perlu proses. Nggih. Proses. Umar bin Abdul Aziz ini pun juga berproses, tapi akhirnya luar biasa. Umar bin Abdul Aziz punya anak, ketika meninggal itu tidak mendapatkan harta yang semestinya. Kenapa? Karena ketika Umar diangkat sebagai khalifah, diangkat sebagai khalifah, Umar memberikan pilihan kepada istrinya. Kenapa memberikan pilihan? Karena istrinya ini masih ada kerabat dari keluarga, artinya dari keluarga kaya, dari pimpinan, ya, yang punya jabatan. Makanya dia mengatakan, setelah diangkat, kamu memilih hidup bersama saya atau memilih hidup bergelimang dengan harta? Istrinya memilih hidup bersama engkau. Kalau begitu, seluruh pemberian yang engkau dapatkan dari orang tuamu dulu, serahkan ke Baitul Mal. Sudah. Itu konsekuensinya. Kemudian kehidupannya apa? Dicukupkan dengan yang dari Baitul Mal. Dari Baitul Mal. Mengikuti jejak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu setelah menjabat sebagai khalifah, beliau tidak lagi bisnis, Pak. Tidak bisnis sudah. Menghabiskan waktunya untuk khidmatul ummah selama kurang lebih 10 tahun. Kebutuhan keluarga tersupport dari Baitul Mal. Dan ternyata setelah beliau ditusuk menjelang wafatnya, minta kepada putranya Umar bin Abdul Aziz agar menghitung berapa yang sudah digunakan selama menjabat itu. Kemudian dihitung harta keluarganya, suruh mengembalikan. Itu seperti itu. Jadi Masya Allah, ini Umar. Kembali kepada ayat. Jadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karena itu berarti bagaimana keluar anak cucu menjadi qurrata a'yun, kemudian nanti menjadi imamah. Ini ayat yang pertama yang harus ada pada diri kita adalah bahwa keluarga yang kita bentuk itu adalah keluarga yang akan mengantarkan ke surga. Karenanya misinya untuk mewujudkan visi besar menjadi keluarga surgawi, maka ada ayat berikutnya yang harus menjadi perhatian kita. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu ila akhiril ayah. Jadi bukti kesolehan untuk mewujudkan keluarga kita menjadi keluarga surgawi, anak kita dan keturunan kita qurrata a'yun, maka yang harus ada semangat bapak al-ab. Jadi semangat ayah itu adalah wiqayatun nafsi minan nar. Memastikan ayah ini menjaga dirinya terhindar dari api neraka. Kita ambil contoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan pernikahannya mempunyai keturunan namanya Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Punya anak dua, Al Hasan dan Husain. Kita bahas yang Hasan ini.
Ya, apa kata Rasulullah SAW? Inna ibni hadza, sesungguhnya anakku ini yang akan sayuslih bainat ta'ifataini, bainat ta'ifatain, yang akan mengislah dua kekuatan besar. Hasan ini sabda Rasulullah SAW. Inna ibni hadza, anak saya ini Hasan, yaitu cucu, sayuslih baina ta'ifataini azimatain, akan mengislah dua kekuatan besar, yaitu kekuatan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dan kekuatan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, ini kekuatan. Bagaimana akhirnya Hasan ini terwujud? Rasulullah ingin memastikan setelah beliaunya menjaga diri agar tidak terjerumus ke neraka. Rasulullah SAW ketika mendapati Hasan sedang mengambil kurma dari Baitul Mal, berarti kurma sedekah atau kurma zakat atau infak. Ambil sedikit, diambil kemudian dikunyah. Rasulullah SAW itu ingin memastikan bahwa seluruh yang dikonsumsi oleh anaknya adalah halal, dikonsumsi oleh cucunya halal. Keluarga Rasulullah SAW tidak boleh memakan zakat, sedekah ataupun infak. Ketika Hasan yang masih kecil, masih belia, ya, mengambil kurma, kemudian dinikmati, Rasulullah SAW menggunakan dengan bahasa Persia qih, artinya kalau bahasa Jawanya dilepeh. Kenapa dilepeh itu? Dimuntahkan sampai habis. Kenapa? Karena Rasulullah tidak ingin masuk ke dalam tubuh cucunya itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Berbeda dengan kita anak kecil, masih kecil, biarkan dulu, nggih. Kita agak longgar, masih kecil aja tidak apa-apa, begitu. Padahal justru Rasulullah mulai kecil sudah ditanamkan untuk halal. Jadi memastikan betul, Bapak sekalian. Tadi kita sempat diskusi terkait dengan adanya beberapa santri yang ke Kutab itu cerita tentang nonton sinetron atau kartun di televisi. Nggih. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita memang sekarang hidup di era yang Masya Allah digital. Mau tidak mau, kita berhadapan dengan sistem ini, kondisi seperti ini. Tapi bagaimana semestinya kita? Gitu. Kalau toh kemudian anak nonton harus ditemani, supaya kalau toh kemudian dia memegang itu, ditemani. Jangan sampai dibiarkan anak memegang handphone, apalagi kemudian iktikaf menggunakan sarana remote kontrol televisinya, gara-gara supaya biar tidak nangis, umiknya masak, tidak terganggu proses masaknya, ya sudah, jangan, harus didampingi, dampingi. Saya dulu, ini cerita pribadi, anak saya yang sekarang kelas 4 SD, kelas 4 ya, yang tanggal 27 Desember kemarin sudah menyelesaikan setor, selesai 30 juz. Itu saya mendampingi ketika di rumah waktu itu masih ada televisi. Di MNC itu ada
cerita pada zaman dahulu. Ya, ada Kancil ya. Nggih. Ketika pingin nonton, saya di samping, saya pegang remote. Ketika kemudian cerita Kancil, nipu dan lain sebagainya gitu ya, supaya lepas dari buaya dan lainnya. Setelah selesai, kita ajak dialog, menjelaskan bagaimana sesungguhnya sebagai seorang muslim. Sehingga setelah itu akhirnya kita ganti. Alhamdulillah anak saya ini sudah selesai membaca 1 Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum, Kitab Bulughul Maram, mulai terjemahan, mulai hadis yang pertama, mulai pembukaan sampai terakhir itu 2 kali selesai, itu membaca. Kemudian sirah pun juga membaca, sampai kemudian terakhir yang kemarin dibaca itu Khalid bin Walid sang panglima. Ketika selesai membaca, kita minta menceritakan bagaimana Khalid bin Walid. Makanya kegiatan di rumah itu, ketika mereka kemudian diberikan hari ini 1 jam boleh melihat menggunakan handphone, sudah. Selama 1 jam itu, setelah melihat suruh menulis, Pak, menulis di rumah, buku kertas kecil, menulis. Selesai menulis, habis salat maghrib, kemudian kita kumpul, dia diminta presentasi di hadapan uminya. Apa yang dia lihat, apa yang dia baca, presentasi, menjelaskan. Kalau membaca buku tentang sifat salat Nabi, kamu sampai mana? Ini suruh jelaskan. Kenapa? Karena kita menginginkan dia sendiri terbiasa, kemudian dia punya pengetahuan. Maksud saya, orang tua harus mendampingi 24 jam, Mbak, hidup di rumah. Nggih, kita sehari 24 jam, mungkin sekolah 7 jam, sisanya banyak di rumah, diinteraksi. Makanya di sini ayah dan bunda terus harus meningkatkan kualitas diri. Kalau umpamanya kemudian di sekolah ada menjelaskan tentang penciptaan alam penciptaan alam semesta, atau tentang proses penciptaan manusia dalam surat ini, maka minimal ayah dan bunda sebelumnya membaca surat itu, ayat itu, begitu. Untuk apa? Mengantarkan ini menuju surgawi. Jadi kembali, visi yang besar menuju surgawi ini harus dimulai ayah punya semangat untuk wiqayatun nafsi minan nar, menjaga agar dirinya, baru kemudian keluarga. Al-ahl itu adalah az-zaujah, kemudian al-abna wal banat, istri, anak-anak, dan kemudian anak perempuan. Ini semangatnya, Pak, seperti contoh Rasulullah SAW tadi, ya. Jadi ini mewujudkan visi besar menjadi keluarga surgawi harus dimulai wiqayatun nafsi wal ahli minan nar. Kenapa? Ada catatan dari sekalian, di keluarga saat ini, masyarakat pada umumnya, ya, itu ketika anak tidak bisa umpamanya matematika, itu kita kursuskan karena pingin anaknya menjadi seorang dokter, supaya nanti matematika, IPA, fisika dan lainnya menguasai untuk persyaratan di fakultas kedokteran. Ini kita bisa keluarkan berjuta-juta uang untuk kursus meningkatkan kemampuan anak. Tapi terkadang kita lalai ketika anak kita tidak bagus bacaan Qur'annya. Jarang kita. Kalau toh menyekolahkan, ya masukkan di diniyah sore. Infaknya pun kecil, 10. Ada yang dikasih 3.000, cek larangi saya gitu loh, ngehu belajar ngaji mulai. Padahal inginnya ada.
Jadi terkadang ini ada yang tidak balance kita. Untuk yang sifatnya duniawi kita bisa mengeluarkan besar, tapi untuk mengantarkan ke surgawi kita agak berat. Ini perlu perhatian. Oke. Kemudian yang terakhir, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, diperjelas dengan firman Allah ini. Surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini Bapak sekalian. Ya. Setelah semangat kita adalah menjaga diri dan keluarga dari api neraka, maka yang ketiga adalah memastikan keturunan kita itu seakidah dengan kita. Seakidah. Seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Ishaq, ya. Atau yang Allah sampaikan, am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qubal maut. Nabiullah Ya'qub id hadara Ya'qubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nah ini, apa yang kalian sembah setelah aku nanti. Ma ta'buduna min ba'di. Ini pastikan. Ketika apa jawaban mereka? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi kita semua pasrah. Jadi sini sekali kita pastikan. Makanya biasanya sering, ya, ini Ustadz Budi Azhari di akhir buku bab 1 ini menjelaskan, memberikan gambaran tentang ketika kita hendak berlibur, nggih, keluarga kita liburan kemana? Kan sebentar lagi libur toh, nggih, tanggal 29 April sampai tanggal berapa Pak Bagus? Dalam mana tadi? Boten libur yang ditetapkan oleh negara itu tanggal 7 nggih? Tanggal 7 Mei. Ini kan fase mudik, gitu, liburan mudik. Liburannya kan mudik. Ketika kita umpamanya bersepakat mau mudik ke orang tua, ke mertua perempuan, artinya dari istri, itu kan kita semua sudah menyiapkan, gitu. Kira-kira berapa hari kita bermalam di sana, oleh-olehnya apa, kan sudah kita siapkan. Kemudian nanti uang 1.000-an, 2.000-an, 5.000-an untuk nyangoni ponaan-ponaan, itu kita siapkan, kan gitu. Lah, Ustadz Budi di buku ini menampilkan kisah ketika seorang ibu bersama ayah dan anak gadisnya dalam perjalanan, tiba-tiba ibunya mengingatkan, nak, kenapa kamu sudah balik? Kenapa sholatnya masih harus dibangunkan? Artinya lebih tidak tepat waktu. Yang kedua, kenapa engkau lebih banyak sholat sendirian daripada sholat berjamaah bersama ibu? Begitu. Akhir anak itu kan berontak, tapi kemudian si ibu mengatakan, ibu tidak ingin engkau menjadi penghuni neraka. Kemudian ibunya nangis. Kenapa? Karena merasa belum mampu mengantarkan anaknya menjadi wanita salehah saat itu.
ketika dialog seperti itu kemudian tanya, kenapa ibu nangis? Ya karena kalau nanti ayah dan bunda berada di surga, engkau di neraka, gimana kita bisa ketemu? Itu kemudian dialog itulah yang kemudian membuat si anak tersentak, sebagaimana yang dikisahkan ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu an di saat tidur di masjid, beliau bermimpi. Mimpi diajak oleh dua malaikat. Kemudian ditunjukkan penghuni neraka dan surga. Itu mimpinya. Coba, mimpinya luar biasa, Pak. Kemudian setelah itu, mimpi itu diceritakan kepada istri Rasulullah SAW, Hafsah, kakak kandungnya. Dia ceritakan bahwa dia mimpi itu. Akhirnya Hafsah secara otomatis menceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Ni'mar rajul Abdullah bin Umar. Sebaik-baik anak itu adalah Abdullah bin Umar. In kana yaqumu fil lail. Jika di malam dia selalu melaksanakan qiyamul lail di waktu malam. Ya. Ni'mar rajul Abdullah bin Umar. In kana yaqumu fil lail. Kalau dia melakukan qiyamul lail. Sejak saat itu mendengar sabda Rasul, maka Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan yang namanya qiyamul lail. Sehingga betul-betul menjadi nikmar rajul, sebaik-baik orang di mata Rasulullah SAW. Ini yang saya maksudkan ayah bunda. 3 ayat ini menjadi penguat untuk menghadirkan visi keluarga kita. Mari di bulan Ramadan ini mengulang kembali apa sesungguhnya visi besar keluarga kita. Saya berharap visi besar kita semua adalah menjadi keluarga surgawi, ahlul jannah. Nggih, karenanya ayah, mari kita menjadi pribadi yang baik untuk kemudian menjaga diri kita dari neraka. Setelah itu menjaga tanggung jawab besar kita, anak dan istri kita. Kita antarkan mereka juga menjadi keluarga surgawi, sehingga anak cucu kita ini akan bertemu nanti di surga. Ini bab 1 dari buku Inspirasi dari Rumah Cahaya yang ditulis oleh Ustadz Budi Azhari. Insya Allah Senin depan kita membahas bab yang kedua, melahirkan generasi penegak khilafah, insya Allah. Karena ada waktu sebentar saya berikan kalau memang ada yang mau bertanya, karena maghrib sekarang kan 17.31, nggih? Betul? 30. Ini ada jam 17:08, supaya nanti ada kesempatan jenengan bermunajat kepada Allah secara khusus, berdoa khusus. Kalau mendoakan anak, maka berdoa, hadirkan wajah anak kita satu persatu, kemudian sebut kelebihannya, kemudian mintakan kepada Allah untuk menyempurnakan kebaikan. Kalau ada keburukan, ingat keburukannya dan kemudian mintalah kepada Allah agar Allah menutupi keburukan. Kemudian sama-sama berdoa, suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, supaya kemudian hadirkan wajah masing-masing, supaya cita-cita besar kita, keluarga kita menjadi keluarga surgawi, dan mudah-mudahan dari keluarga jenengan ini menjadi imaman untuk bangsa ini, insya Allah, yang akan mengantarkan kemakmuran dan keberkahan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Barangkali itu, nggih, ayah bunda masih ada waktu, saya berikan kesempatan 1 saja. Kalau ada yang bertanya, monggo Bapak. Bapak Ibu sekalian, Allah mengistimewakan dengan kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan.
Rasulullah SAW menyatakan kan, thalathu da'awatin la turad, 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 3 itu adalah as-saimu khina yuftir, doa yang dibacakan oleh orang-orang berpuasa sampai dia hendak berbuka puasa. Jadi menjelang berbuka itu waktu-waktu terbaik kita untuk meminta kepada Allah. Kemudian yang kedua, ketika kita meminta maka harus yakin, kita harus yakin dengan Allah akan mengijabahi kita. Yang kedua, ihsanudzan billah, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kesempatan. Yang kedua, waktu terbaik kita adalah di sepertiga malam yang akhir, wabil khusus di waktu-waktu kita sedang menikmati atau selepas menikmati hidangan makan sahur. Karena saat itu Allah turun ke langit dunia, Allah menyatakan siapa yang meminta aku akan ijabahi, siapa yang memohon ampun aku akan ampuni, dan siapa yang waman sa'alani ataitu, siapa yang meminta aku beri, waman istaghfarani ghafartulah, kemudian waman da'ani fa'ajibhu, siapa yang berdoa aku ijabahi. Itu waktu terbaik, Pak. Makanya ini masih ada kesempatan untuk jenengan semua, kita semua untuk berdoa menjelang azan maghrib tiba. Kesempatan jenengan, kesempatan kita untuk berdoa. Yang jelas di akhir dari kajian untuk sesi yang bagian yang pertama ini, saya memohon mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan berbahagia ini Allah jadikan sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Hadirnya panjenengan semua dalam majelis ilmu ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai sarana Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rizki yang Allah titipkan kepada kita mudah-mudahan menjadi rizki yang mengantarkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan putra-putri yang Allah titipkan kepada kita dijadikan oleh Allah menjadi putra-putri yang saleh dan salihat, dan kita dipertemukan oleh Allah di surga kelak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang memperoleh husnul khatimah, dan kemudian kita di surga kelak dipertemukan dengan Rasulullah SAW dan mendapatkan air dari telaga Al-Kautsar, dan mudah-mudahan kita dibarengkan bersama orang-orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.